Salam saudara-saudara. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Saya udah untuk berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau satu hati memuji Tuhan. Kami mau satu hati menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami. Kami mau bersuka cita karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Hadirlah Roh-Mu Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan, jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan.
Pasti
Tuhan melihat hidup kami berharga. Biarlah kami juga melihat hidup kami ini berharga, supaya kami menjaga hidup kami Tuhan, menjaga setiap perkataan kami, menjaga setiap sikap kami Tuhan, menjaga kekudusan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik Tuhan, bahwa tujuan hidup kami adalah baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berkati pendengaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap dengan firman Tuhan? Siap. Yang siap mari tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan waktu-waktu yang ada, menyerahkan ruangan ini, hati kami dan pikiran kami. Setiap kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk dengarkan sesuatu yang baru. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya apa yang kami dapat siang hari ini sungguh-sungguh berdampak bagi kehidupan kerohanian kami Tuhan. Karena kami percaya sesuatu yang rohani itu juga akan menopang kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Kami memiliki kekuatan karena firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dibaharui. Ajar kami Tuhan sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang hamba Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengikat setiap kuasa kegelapan yang saat ini Tuhan berusaha mencuri firman-Mu, roh dusta, roh pemecah Tuhan yang berusaha mengacaukan pikiran kami tengking, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami siap. Kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kakak mau satu minggu hari ini adalah hari minggu terakhir di bulan November. Dan minggu depan kita udah masuk bulan Desember. Dan pada bulan Desember biasanya kita sedang merayakan apa? Natal itu merayakan apa? Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir? Menyelamatkan manusia. Kenapa sih manusia harus diselamatkan? Karena banyak dosa. Kenapa? Dibiarin mati aja manusianya. Betul. Karena Alkitab sendiri yang bilang bahwa semua orang itu berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Benar tidak? Di sini kenapa kok orang berdosa harus diselamatkan? Kan Tuhan boleh dong memilih untuk tidak menyelamatkan manusia, betul? Tuhan bebas memilih untuk tidak menyelamatkan kayu, bebas memilih untuk tidak menyelamatkan kalian, betul? Ketika Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita, Tuhan tidak diuntungkan. Ataupun ketika Tuhan memilih tidak menyelamatkan kita, Tuhan tidak dirugikan. Ingat ya, Tuhan menyelamatkan kita tidak diuntungkan, atau Tuhan tidak menyelamatkan kita, Tuhan tidak dirugikan. Semua itu balik. Kalau kita diselamatkan, siapa yang untung? Kalau kita tidak diselamatkan, siapa yang rugi? Kita. Hari ini kita mau belajar tentang tujuan hidup. Kenapa kita belajar tujuan hidup? Di sini siapa yang sudah tahu tujuan hidupnya apa? Angkat tangannya. Satu orang. Ada lagi yang tahu tujuan hidupnya? 2 orang. Ada lagi? Sebagian besar dari kita tidak tahu tujuan hidup. Yang 2 orang angkat tangan yang sudah tadi mengaku sudah punya tujuan hidup, nanti bercermin ya. Apa yang akan
bagikan apakah tujuan itu adalah benar-benar tujuan hidup yang dari Tuhan atau 100% keinginan pribadi. Karena setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti punya satu tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang dari Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam, itu pasti punya satu tujuan. Dan diciptakanlah Hawa. Hawanya diciptakan dari apa? Adam dari tanah. Sedangkan Hawa dari? Kenapa nggak dari tanah juga? Lebat. Ada tujuan. Ada tujuannya. Aku nggak bisa cerita di sini. Hari itu nanti akan diceritakan waktu kalian mau menikah. Iya. Selingan aja. Tujuan. Tahu nggak? Natal itu kenapa ada? Itu ngomongin. Oke. Tidak nyala kan? Kayaknya mungkin USB-nya. Tidak bisa juga. Oke, nggak apa-apa deh. Minta tolong kayak Yayu aja, nanti tolong di next ya. Oke. Nah, setiap orang tadi katanya punya tujuan apa enggak? Nah, sebagian besar dari kita tuh tidak punya tujuan. Yang jawab punya tujuan hidup ada cuma 2 orang. Satu lagi nunduk, nggak tahu lagi ngapain. Oke. 2 orang ini punya tujuan. Nah, kita cek. Bukan artinya 2 orang ini bagus kalau udah punya tujuan hidup. Tapi kita mau memperbaiki hal tersebut. Kalau itu adalah apakah tujuan itu benar atau tidak. Dan tujuan yang benar adalah tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Balik lagi, waktu Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia punya satu tujuan. Dan itu tujuan Allah. Bukan tujuan Adam. Tujuan Allah. Balik lagi, tujuan Allah. Jadi Kak Ayu ada di dunia ini pasti ada tujuan Allah. Bukan tujuan Kak Ayu. Begitupun kalian. Sama-sama kita katakan ya. Tujuan Allah. Bukan tujuan saya sendiri. Tujuan yang benar. Kehendak Allah. Tujuan yang benar adalah sesuai dengan kehendak Allah. Oke, tidak perlu diikuti. Ingat, tujuan yang benar adalah tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Dan Yesus, Tuhan Yesus itu punya tujuan waktu datang ke dunia. Tadi jawabannya udah benar, untuk menyelamatkan. Tapi kan diselamatkannya bukan waktu Yesusnya lahir, ya enggak? Jadi manusia. Yesus itu punya tujuan. Bahkan Allah sendiri yang Allah itu punya tujuan kenapa dia mau jadi manusia dan turun ke dunia. Jika Yesus tujuannya datang ke dunia untuk menyelamatkan, karena apa? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini artinya apa? Akan manusia yang ada di dunia. Itu siapa? Saya dan kamu. Kalau Tuhan yang adalah kasih itu punya tujuan kasih, dan Yesus yang adalah Tuhan jadi manusia itu punya tujuan kasih, kalau kita mau punya tujuan yang benar, tujuan hidup kita juga harus kasih. Itu baru yang dinamakan tujuan yang benar. Ketika setiap kita yang belum punya tujuan hidup, nanti coba dipikirkan. Nanti tanggal 19 Desember kita tulis. Yang tahun lalu sudah menulis botol harapan. Sini berapa orang yang menulis botol harapan mulai tahun lalu? Angkat tangan.
4, 5. Tahun lalu 5 orang. Nanti botol harapannya tolong dicari. Kita buka tanggal 12 Desember atau tanggal 19 Desember. Tanggal 12 Desember nanti akan dibagikan lagi kertas, yuk tulis. Nanti kita tanggal 19 Desember dimasukin lagi ke botol harapannya. Jadi ada waktu sekitar 3 minggu untuk memikirkan apa sih yang mau saya capai. Balik lagi tujuan yang benar. Harus dengan dasar kasih. Kalau Tuhan punya tujuan kasih datang ke dunia, kita itu ada di dunia pasti dengan tujuan juga harus kasih. Gak perlu dijelaskan lah ya kasih itu seperti apa, itu sering banget dijelaskan sama kakak-kakak di sini. Next kan. Nah, Tuhan itu tuh punya tujuan pasti. Di sini ada nggak yang punya tujuan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Ya angkat tangan. Kenapa tadi nggak angkat tangan? Yuk, boleh deh nggak apa-apa. Mungkin tiba-tiba langsung terilhami karena beberapa menit langsung ngomong langsung dapat. Oh ya oke, aku mau memuliakan nama Tuhan. Boleh angkat tangannya. Siapa yang punya tujuan hidupnya memuliakan nama Tuhan? Tepuk tangan dong buat kita semua. Semuanya kita pengen memuliakan nama Tuhan. Tapi bagaimana cara memuliakan nama Tuhan ya, betul? Dan Tuhan juga ingin kita tuh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga ingin kita itu apa ya? Menyampaikan kemuliaannya. Ya, kebalik. Untuk kemuliaan Tuhan itu ada di Alkitab bahwa Tuhan tuh ingin kita tuh jadi manusia tuh yang kemuliaannya. Kayu hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan. Samuel itu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Samson itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita semua di sini itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Ikuti kata-kata kakak. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu harus hal-hal yang mulia. Supaya apa? Apa yang keluar, perkataan dan perilaku kita itu juga adalah hal-hal yang mulia. Jangan seperti Saul. Hari ini akan bahas Saul. Bagaimana Saul intinya tuh nggak mulia, sehingga akhir hidupnya pun tidak mulia. Ini kisah nyata dalam Alkitab. Alkitab itu bukan dongeng, tapi sejarah yang nyata sungguh-sungguh terjadi. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu harus hal-hal mulia. Supaya apa yang kita keluarkan lewat kata-kata, apa yang kita keluarkan lewat postingan di Instagram, apa yang kita keluarkan lewat status di Instagram, bukan status ya, status itu di WhatsApp atau story di Instagram, itu adalah hal-hal yang mulia. Orang tuh kelihatan dari outputnya. Apakah dia memuliakan nama Tuhan tuh gampang. Apa yang dia katakan itu mulia apa enggak. Seperti makanan. Ya, ada yang pernah makan buah naga di sini? Keluarnya apa? Merah juga. Karena apa yang kita masukkan warnanya merah pekat. Warna merah pekat yang keluar juga merah. Gak mungkin dong yang keluarnya hijau, ya enggak? Jadi apa yang kita input mulia, yang keluar juga mulia. Next. Oh sudah bisa. Oke. Balik lagi ke tujuan hidupnya Yesus. Kita mau baca ayatnya. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kakak minta Samuel baca ayat 6 ke Samuel 5, Sansan 6, 7, 8 dan seterusnya ya, ke situ bergerak. Yuk, bangkit berdiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yuk,
sebelah kanan. Kamu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, kita fokus di sini dulu. Di sini dulu deh. Tahu nggak bahwa ini tuh tujuan hidupnya Yesus ada di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Ingat tujuan hidup Yesus itu ngapain? Apakah dia waktu dia di dunia jadi raja? Enggak. Yesus di dunia jadi apa? Jadi manusia. Maksudnya jadi manusia, menjadi manusia dia ngapain? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Karena dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu yang adalah Allah menganggap apa yang kealahannya itu tidak jadi prioritas ya buat kakak. Yang jadi prioritas itu siapa? Kita manusia. Allah menanggalkan kealahannya, menanggalkan kehormatan, menanggalkan kemuliaan untuk datang ke dunia. Tidak, Yesus itu menganggap tidak kesetaraan dengan Allah itu bukanlah milik yang harus dipertahankan. Karena ada jauh sesuatu orang-orang yang membutuhkan Yesus, membutuhkan keselamatan, yaitu manusia. Bayangin, Yesus turun dari surga buat kamu, buat kakak. Sama-sama kita katakan, Yesus turun ke dunia buat saya. Kamu tuh jauh lebih berharga bagi Yesus dibanding kealahan. Kamu tuh jauh lebih jadi prioritas bagi Tuhan. Tuhan turun ke dunia buat kamu. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri. Yesus yang adalah Allah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus itu jadi manusia, bukan jadi raja bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dia itu melayani orang-orang sakit. Bukan dia guru, tapi bukan guru yang terhormat seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang punya jabatan. Enggak. Dia melayani, dia mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan berita keselamatan. Bahkan Yesus diusir dari Nazaret, kota kelahirannya sendiri. Kota di mana Yesus berasal, dia diusir. Tidak diterima. Hanya untuk siapa? Rela menderita untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu. Mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba dan jadi sama seperti manusia. Bukan lagi sama jadi manusia, lebih rendah dari manusia. Dia disiksa sama manusia sendiri loh. Dicambuk sampai disalib. Kayaknya lebih rendah dari manusia. Dan itu tuh buat kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan itu punya tujuan datang ke dunia itu ngapain? Merendahkan diri dan mati. Taatnya sampai mati ya. Bisa fokus ke depan? Nah, kalau kita gimana? Kalau Tuhan aja mau merendahkan dirinya dan mau taat sampai mati, matinya sampai di kayu salib. Yesus ya merendahkan diri. Yesus merendahkan diri dan taat. Sama-sama kita katakan, Yesus merendahkan diri dan taat. Lalu kita juga ngapain? Kita juga merendahkan diri dan taat sampai mati. Kita masih hidup, belum mati. Jadi harus taat. Nanti dia akan disampaikan bagaimana caranya.
kayu salib, enggak cukup Yesus aja yang mati di kayu salib. Bagian kita adalah taat sampai kita dipanggil Tuhan aja. Gak perlu bisa. Gampang gak? Lebih gampang mana? Lebih gampang kita taat hidup ya. Waktu kita hidup kita taat sampai kita mati. Oke. Tujuan hidup kita tadi adalah merendahkan diri dan taat sampai mati. Merendahkan diri itu apa? Artinya itu merendahkan hati. Di sini tuh merendahkan hati itu hatimu tuh harus direndahkan serendah-rendahnya. Siapa di sini yang pernah mengalami? Kakak yakin di sini semuanya orangnya nggak sombong ya. Amin. Kakak yakin. Tapi pernah nggak di sini kita ngerasain ada pasti satu kali dalam seumur hidup kita merasa tinggi hati. Ada yang ngaku, yang lainnya tidak ngaku. Ada 2 yang ngaku, yang lainnya tidak ngaku. Pasti dalam sekali seumur hidup Kak Ayu itu pasti pernah merasa tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu tidak akan pernah bisa memuliakan nama Tuhan. Yang tinggi hati tidak akan bisa pernah dibawa kepada kemuliaan dan kemuliaan. Tidak akan pernah dibawa pada tujuan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Orang yang rendah hati itu akan direndahkan serendah-rendahnya. Artinya kita perlu menyadari keadaan kita bahwa kita adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling hina, orang yang paling tidak layak untuk terima keselamatan, orang yang paling tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Menyadari keadaan dan mohon ampun kepada Tuhan. Rendah hati itu adalah orang yang waktu ada orang yang mungkin lebih hebat, saya merendahkan hati saya tahu bahwa kita jauh lebih hebat karena ada Tuhan. Saya merendahkan hati saya Tuhan. Atau mungkin kamu pernah direndahkan sama orang, ada yang pernah direndahkan hidupnya sama orang? Satu orang. Di sini nggak ada ya? Kayaknya fine-fine aja hidupnya. Puji Tuhan. Kakak pernah ngalamin hidup kakak ngerasa mungkin orangnya tidak merendah-rendahkan kakak di depan kakak, tapi ada sesuatu hal yang kakak kok jadi ngerasa direndahkan. Ada? Pernah. Tapi itulah proses di mana Tuhan ingin merendahkan hati kita. Atau kita memutuskan saya mau merendahkan hati saya mau merendahkan diri saya. Supaya apa? Untuk taat sampai mati. Yang kedua itu taat sampai mati itu perlu kelemah lembutan. Kita nggak ujuk-ujuk taat. Kita nggak tiba-tiba taat kalau kita nggak hati kita nggak mau lemah lembut. Jadi kalau mau taat itu perlu hati yang rendah dan hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mau dibentuk, yang mau dibentuk sama Tuhan. Kalau hati kita keras, kita nggak bisa dibentuk. Waktu itu, kalau nggak salah kayaknya untuk khotbah pernah bikin gambar apa namanya? Ya, itu kan dibentuk dari tanah liat ya. Tanah liatnya kan juga harus diambil pasir-pasirnya ya nggak? Karena kan kalau ada batu-batu kecil itu kan dibuang ya, ya nggak? Prosesnya kan kayak gitu. Tanah liat itu kan kalau kita ambil itu nggak langsung lembut 100%. Itu tuh perlu dipegang dulu, diambil ada batu-batu, disingkirkan, dibuang. Jadi yang diambil murni tanah liatnya aja yang lembut. Supaya apa? Supaya mudah dibentuknya. Kalau ada kerikil-kerikil dalam tanah liat itu susah untuk membentuknya. Jadi perlu dibuang. Hati yang keras itu perlu dibuang. Ada yang keras-keras dalam hati kita. Siapa di sini yang membangkang sama orang tuanya? Siapa di sini yang suka menyela orang tuanya? Siapa di sini yang suka membantah orang tuanya? Kakak. Itu kakak dulu. Itu kakak dulu kayak gitu. Ada yang senyum-senyum, enggak, tenang aja. Kakak itu sama kayak kalian. Kakak tuh sering membantah, sering marah-marah dulu sama orang tua. Nanya di orang tua kakak, siapa yang kenal orang tua kakak? Tanya kalau ketemu. Dulu tuh kakak kayak gitu, membantah. Tapi kalau sekarang gimana kak? Kakak belajar untuk melembutkan
melembutkan hati kakak bahwa kata kakak tahu, karena kakak tahu bahwa membantah orang tua tuh gak ada untungnya. Membangkang atau melawan orang tua tuh gak ada untungnya, jadi capek sendiri ke kita, benar gak? Gak ada untungnya. Tapi gimana pun orang tua pasti akan selalu benar. Walaupun memang kadang belum tentu benar, tapi kita sebagai anak, sekalipun orang tua kita salah, tapi lakukanlah yang benar, tidak membantah. Hal yang benar yang perlu kita lakukan adalah tidak membantah. Bagaimanapun orang tua kita itu adalah wali Tuhan di dunia ini, yang diutus Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita, memelihara kehidupan kita. Jadi waktu kita berhadapan, biasanya gitu kan, orang anak tuh biasanya paling musuh paling utama dari orang tua, betul tidak? Masih pro musuh paling besar itu dari orang tua rasanya. Akan juga ngalamin itu, kayaknya mau pulang ke rumah, malas nanti pasti gini lagi gitu. Benar nggak? Karena aku juga merasakan hal itu. Tapi kakak belajar, semakin usia kakak bertambah, semakin kerohanian kakak juga bertumbuh. Kakak belajar, ketika kakak membantah orang tua kakak tidak dapat apa-apa. Kakak menyakiti hati mereka. Hati orang tua kakak tersakiti dengan perkataan kakak. Kamu aja pasti kan dimarahin sakit hati ya. Bayangin kalau orang tua kita dibantah sama kita, sakit hati mereka sama kita. Kalau kita sakit hati, kan tidak perlu dibalas dengan sakit hati lagi, ya enggak? Kalau kita merasa hati kita sakit dimarahin sama orang tua kita, nggak perlu dibalas lagi dengan kita bantah ya. Kan kasih. Waktu kita mengasihi orang tua kita, sekalipun orang tua kita marah-marah, iya mak, iya pak. Kalau memang ada sesuatu yang bisa disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang emosi. Belajarlah, tidak ada keluarga yang sempurna. Percayalah, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi yang gak percaya, ketika kita anak-anak Tuhan mau melakukan kebenaran, ada kekuatan dalam hati kita adalah waktu kita mau melakukan kebenaran. Sekalipun kita gagal, Tuhan lihat kok dari tempat yang paling atas, tempat tinggi. Tuhan lihat ketika hati kita mau berjuang melakukan kebenaran, sekalipun itu gagal, tapi kita pengen sebenarnya cuma gagal. Tuhan masih kasih kesempatan sama kita kok untuk memperbaiki setiap kelakuan kita yang salah. Oke, kita masuk. Bagaimana sih kak caranya supaya untuk bisa taat? Filipi 2 ayat 7 tadi kita ulang lagi ya. Mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri nih. Yesus itu datang dari kerajaan surga turun ke dunia itu untuk mengosongkan dirinya. Karena lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Kenapa perlu mengosongkan diri? Supaya Roh Kudus itu bisa masuk dalam diri kita. Perlu mengosongkan diri, kan di situ kan waktu dibaptis, ingat gak? Roh Tuhan turun atas Yesus ya. Inilah, terus Bapak di surga ngomong, inilah anakku yang ku kasihi. Ada dalam rupa merpati Roh Kudusnya ya enggak? Nah, itulah Yesus ketika dia mengosongkan diri. Kita pun perlu mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya Roh Tuhan itu tuh ada di dalam diri kita, masuk dalam diri kita, penuh atas diri kita. Supaya apa? Supaya kita tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tujuan kita tuh bukanlah tujuan yang kehendak kita sendiri, tapi tujuan kita adalah tujuan di mana ada kehendak Tuhan di situ. Tujuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bayangin ya, kita masih nyimpan kekesalan dalam hati, tapi kita mau undang Roh Kudus dalam hati kita. Terus kita kayak seolah-olah maksa Roh Kudus itu tinggal bareng sama kekesalan kita. Terus ada sakit hati di dalam hati kita. Terus kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita puji Tuhan. Kita tuh memaksa Roh Kudus itu untuk tinggal bareng dengan roh sakit hati. Kamu ada kebencian nih di dalam hatimu. Gimana Roh Kudus bisa masuk dalam hati kita kalau ada kebencian? Ingat,
Kudus itu nggak bisa tinggal bareng dengan roh kebencian. Ada kekecewaan, ada kepahitan, macam-macam. Kayu ngalamin itu enggak? Kayu ngalamin itu semua. Kayu ngalamin itu semua. Kak, Ayu itu bukanlah manusia yang sempurna. Percayalah. Masa lalu kakak juga seperti masa lalu kalian yang saat ini sedang kalian alamin. Cuma Kak Ayu sudah belajar lebih duluan. Nah, kakak yang sudah belajar duluan ini lagi ngajarin kalian. Yuk, sama-sama kita hidup dipimpin sama Roh Kudus. Perlu mengosongkan diri. Gak bisa kalau kita gak mengosongkan diri, kita mau undang Tuhan dalam hidup kita tuh gak akan bisa. Itu sama dengan kita suruh Tuhan tuh tinggal bareng sama roh-roh jahat yang dalam hati kita. Roh kebencian, roh sakit hati, roh apalagi kepahitan dan segala macam. Gak bisa. Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan dia tidak bisa bersama-sama dengan roh-roh yang seperti itu. Tuhan kita gak bisa tinggal bareng dengan sakit hati. Tuhan kita gak bisa tinggal bareng dalam hati kita dengan kebencian, kepahitan dan segala macamnya. Gak bisa. Kalau kita mau ada Tuhan dalam hidup kita mau dipimpin hidup kita oleh Tuhan, kita mengosongkan diri yuk. Tuhan, aku mengosongkan diriku, aku melepaskan kepahitan, aku melepaskan sakit hati, kebencian dan segala macam. Aku melepaskan perkataan kotor, aku melepaskan pikiran kotor, aku melepaskan ini, itu, dan segala macam. Apa sih yang jadi kebiasaan burukmu? Apa sih yang jadi dosa kita? Aku melepaskan itu Tuhan. Aku mengosongkan diriku dan aku mau mengundang Tuhan atas hidupku, memimpin hidupku. Ya, jadi apa sih yang dihasilkan dari mengosongkan diri, merendahkan hati, dan taat? Perubahan Karakter. sama-sama kita katakan perubahan karakter. Perubahan karakter. Waktu kita contohlah kebencian, ya. Di sini bunyi misalkan ada semua kita pasti pernah merasakan namanya kebencian. Tinggal kebenciannya sudah hilang atau kebenciannya masih ada di dalam hati kita. Kalau benci itu bawaannya gimana? Sebel ya. Akan tiap kali ketemu sama orang yang kita benci, pasti kita akan sebel. Kita nggak akan bisa tuh ngomong seramah-ramahnya atau menyapa orang tersebut yang kita benci. Kalau kakak gitu, kalau kakak udah benci sama kalau kakak dulu ya, kalau kakak benci sama orang, kakak nggak akan mau ketemu sama orang itu. Kalaupun memang terpaksa ketemu, kakak nggak akan mau ngobrol sama dia. Kakak tidak akan mau nyapa orang tersebut. Ketika kakak belajar mengosongkan diri, merendahkan hati, dan taat, melembutkan hati. Ketika kakak ketemu orang itu, kakak belajar untuk minimal kakak menyapa. Ada perubahan kebiasaan, betul? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan jadi karakter kita. Ya? Betul gak? Karakter kita itu akan berubah. Yang biasanya kita benci jadi ada kasih, jadi akan mengasihi. Yang ada sakit hati, yang biasanya kita nih, siapa di sini yang punya karakter membangkang sama orang tuanya ya? Yang suka membangkang kepada orang tua itu adalah karakter. Karakter, ingat, karakter yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita belajar mengosongkan diri dan memasukkan apa ya? Mengundang Tuhan masuk dalam diri kita, akan ada karakternya Tuhan, kasih dalam diri kita. Dan kasih itu yang akan ngajarin kita nih, roh Tuhan tuh yang akan ngajarin kita bagaimana sih kita harus bersikap sama orang tua kita, bagaimana sih kita akan bersikap kepada teman kita. Tadi konteksnya adalah misal membangkang orang tua kita. Ketika kita tahu ngerti kasih, mengosongkan diri dan ada kasih dalam diri kita akan ngerti, oh oke, membangkang orang tua itu sebenarnya nggak baik dan nggak ada untungnya. Dan kamu akan punya sedikit-sedikit karakter itu
mengasihi orang tuamu. Kalau kita mengasihi orang tua kita tidak akan mau menyakiti perasaannya. Kalau kita mengasihi orang tua kita tidak akan mau orang tua kita terluka. Iya kak? Kakak, mama kakak sakit, rasanya gimana yang sakit dan segala, jadi kepikiran gitu. Karena kakak nggak mau orang tua kakak sakit. Sama, orang tua juga sama pikirannya. Orang tua mana yang mau anaknya sakit? Anak nggak ada. Makanya kenapa kalau hampir semua yang kakak lihat orang tua kalau anaknya sakit pasti khawatir. Cuma biasanya orang Batak itu tidak bisa mengungkapkan perasaan khawatirnya kepada kita sebagai anak-anaknya. Kadang-kadang salah menyampaikannya. Jadi kita jadi emosi. Ingat, orang tua kan juga seperti itu. Nggak disampaikan, aku khawatir sama kamu, nggak gitu, kayak sinetron drama banget ya. Aduh, ayo kamu sakit, kamu gak apa-apa nak, nggak gitu kan? Nggak gitu kan, kayak sinetron, enggak. Tapi mesti orang tua tuh bisa nyimpan dalam hati. Ya, jadi pikiran, jadi beban, bukan jadi beban ya. Bukan jadi beban, jadi pikiran orang tua kalian. Bersyukur kalau kalian punya orang tua yang masih memperhatikan kalian loh. Kalian bersyukur masih punya ayah dan ibu. Di sini ada ya yang ada yang orang tuanya nggak komplit ya. Ya ada yang kakak tahu gitu ya. Beberapa orang ada yang orang tuanya nggak komplit lagi. Ya bersyukur aja. Bersyukur apapun yang sedang kita miliki sekarang, bersyukuri aja sama Tuhan ya. Hasil dari mengosongkan diri adalah perubahan karakter. Nah, karakter kita tuh harus sama karakter kita itu, karakter yang ke arah mana? Karakternya harus sama seperti Yesus tadi. Filipi 2 ayat 5 bilang perasaan dan pikiran kita itu harus sama seperti Kristus. Jadi karakter kita pun nanti harus sama seperti Kristus. Dan karakter kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita punya karakter yang berbeda dengan Tuhan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau kita punya karakter yang berbanding terbalik dengan Yesus, kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Percayalah. Kalau Tuhan pun adalah kasih, kita harus memiliki karakter kasih supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, atau kita bisa mengasihi orang-orang di jalan yang ngemis-ngemis misalnya. Itu memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya kasih, bawaannya benci, bawaannya sakit hati, kita nggak bisa memuliakan nama Tuhan dengan kebencian kita. Kalau kita punya kebenaran yang kita punya kita bagikan sama orang. Nih, yang sedang memuridkan, kebenaran yang ada padamu dibagikan kepada adik-adik di bawahmu. Itu sudah memuliakan nama Tuhan. Kamu yang lagi dimuridkan, kamu dapat kebenaran, harus dibagikan. Cari seorang murid yang bisa dimuridkan. Itulah memuliakan nama Tuhan. Kita belajar dari Saul. Apa yang Saul lakukan? Sampai, tahu gak hidupnya Saul seperti apa? Gak ada yang tahu? Lupa. Gimana? Mati, himpas jadi raja. Kita baca ya. Tadi sampai mana? Sampai dia freeze, berarti Yemima. Ke belakang ya, nanti gantian. Yuk. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali Yang keras. Sesudah sudah mengalahkan orang Filistin, itu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja. Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan Membunyikan. gelengan. Ya, lanjut ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, Joel.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lanjut. Gabriel. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya. Saul mendengki pada Daud karena Saul membunuh beribu-ribu, Daudnya berlaksalah lebih banyak. Daud apa Saul? Lebih banyak Daud, lalu Saulnya iri hati. Tahu nggak kalau dari sini cerita ini nih, iri hati itu bisa buat kita jadi kehilangan tujuan hidup. Saul iri hati, kok bisa kak iri hati jadi kehilangan tujuan hidup? Kan Tuhan itu pilih Saul jadi raja pertama orang Israel, punya satu tujuan. Pasti Tuhan tuh punya satu tujuan, gak mungkin asal-asal pilih. Cuma Saul ketika itu ketika dilihatnya perempuan-perempuan memuji Daud yang berlaksa-laksa sedangkan Saul hanya beribu-ribu, dia jadi sebel. Tahu nggak, Saul itu jadi fokusnya sama diri sendiri, jadi gagal fokus. Yang harusnya fokus sama apa yang sudah Tuhan siapkan, tujuan hidupnya Saul ini raja tuh ngapain gitu kan? Gitu kan pasti gitu kan. Tapi dia pas dengar perempuan itu bilang gitu, dia jadi gagal fokus. Kok jadi fokusnya ke Daud? Wah, ada yang lebih hebat nih. Wah, cuma anak gembala, kok dipujinya berlaksa-laksa. Aku ini yang seorang raja beribu-ribu, tapi aku ternyata, ada perempuannya gak bilang gitu kan? Dua-duanya sama-sama dipuji. Saul dipuji, Daudnya dipuji. Tapi kenapa Saul kok ngerasa dirinya insecure gitu ya? Ngerasa gak percaya diri sama dirinya sendiri, karena dia merasa selama itu sombong. Saul itu sombong. Dia tuh ngerasa bahwa dia tuh, wah kayaknya aku yang paling hebat di Israel. Gak ada lagi yang lebih hebat dari aku. Ternyata fokus pada dirinya sendiri, ngelihat apa ya, egois nih, mementingkan dirinya sendiri nih. Kalau orang udah fokus sama dirinya sendiri, dia akan gagal fokus dengan tujuannya Tuhan. Karena iri hati dimulai dari kesombongan. Orang yang sombong itu pasti akan lebih mudah iri hati. Jadi hati-hati yang sudah mulai tinggi hati, hati-hati yang sudah mulai sombong, hati-hati melihat dirinya. Jadi Saul itu melihat dirinya sendiri, fokus pada dirinya sendiri. Dan ketika ada orang lain memuji orang lain yang lebih hebat, ternyata Saulnya jadi dengki sama itu apa namanya? Sama Daud. Jadi Saul tuh nggak bisa terima ada orang yang lebih hebat daripada dia. Kita seperti itu nggak? Cross check ya. Kita seperti itu nggak? Ada orang yang lebih hebat dari kita juga suka. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ini tadi yang aku bilang bahwa Saul tuh gagal fokus. Ya, ini dilihat nih, muka penuh dengan kebencian. Kalau kayak sinetron tereng-tereng gitu kan, yang kayak di zoom out, zoom in gitu kayak. Nanti kalian seneng banget nonton sinetronnya. Gagal fokus, saking bencinya, saking dengkinya sama Daud. Dia fokus sama keberhasilannya Daud, jadi dia benci. Karena sebelumnya dia ngerasa dirinya hebat. Dan tahu nggak, iri hati itu bertentangan dengan mengosongkan diri. Dalam Filipi 2 ayat 7. Kalau aku menang lawan bangsa Filistin, itu aku yang hebat. Kalau nanti Israel menang lawan bangsa Amalek, itu aku yang hebat. Aku nanti yang dipuji. Dan itu bertentangan, maksudnya bertentangan dia. Saul itu tidak mengosongkan dirinya. Saul masih ada kesombongan, ada keegoisan.
iri hati. Egois itu mementingkan diri sendiri. Nah, tahu nggak? Ini akan ngambil salah satu gambar. Jadi Saul itu sepanjang hidupnya dari sejak itu ya. Nih, kalau kalian baca terus dari 1 sampai 18 sampai 30 ayat pasal 31-nya Saul mati. Berapa pasal ini? 12 sampai 13 pasal. Isinya Saul itu ngapain? Ngejar Daud. Daud ada di gunung A, dikejar. Gunung ini, gunung itu, di kota ini dikejar. Padahal ada bangsa Israel yang perlu diurus gitu. Tapi Saul hidupnya ngejar Daud seumur sisa hidupnya. Gagal fokus kan? Tuhan punya tujuan apa sama Saul untuk hidupnya? Tapi ternyata Saul jadi gagal fokus, jadi fokusnya kepada orang yang dia benci. Dikejar, ada di mana dia kejar. Tapi Saul tidak pernah berhasil membunuh Daud karena apa? Tuhan melindungi Daud. Tapi Saul tuh jadi rugi nggak sih? Harusnya tujuannya ngapain? Itu kan bagi bangsa Israel, jadi pemimpin bangsa Israel, jadi rajanya bangsa Israel. Ini jadi fokusnya ngejar Daud, membunuh Daud. Berhasil nggak dibunuh Daud? Nggak pernah berhasil. Kita sama-sama belajar bahwa Saul itu akhir hidupnya nggak mulia. Kakak mau sampaikan, tidak mulia sama sekali. Dan kita mau baca ini, jadi sampai situ ya, sampai Gabriel serang nando satu ayat nanti ke Daud. Ke Esra dulu deh. Yuk. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Terakhir Daud. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, kita lihat dulu ayat 14 bilang gini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Jadi kalau dalam hati kita tuh ada keegoisan, terus ada iri hati, terus kamu bilang gini, oh adalah iri hati mah nggak apa-apa, oh nggak apa-apa lah, egois mah kok nggak apa-apa kok, teman-teman saya juga melakukan hal itu kok. Ingat, jangan berdusta melawan kebenaran. Karena apa? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Dunia itu adalah teman-teman kita yang nggak kenal Yesus, itu adalah dunia, ya. Ingat, teman-teman kita yang nggak percaya sama Yesus itu adalah dunia. Dunia itu adalah dunia yang tempat kita tinggali. Itu berasal dari nafsu manusia. Jadi iri hati, mementingkan diri sendiri itu adalah nafsu dari manusia dan dari mana? Setan. Ngeri banget, ngeri loh. Makanya kenapa Roh Tuhan pergi dari Saul? Karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri, dan itu dari setan-setan. Makanya kakak bilang, Roh Tuhan itu gak bisa tinggal bareng dengan setan-setan. Dan itu terjadi pada Saul dari sejak itu. Makanya kenapa Daud dipanggil sebelum ke setelah ya Goliat melawan Goliat, Daud dipanggil ke kerajaannya main ke Capi untuk memuji Tuhan. Karena waktu Daud memuji Tuhan dengan kecapinya, setan-setan itu pergi. Tapi waktu Daudnya pulang, setan-setannya kembali. Karena Saulnya tidak mau mengosongkan dirinya, tidak mau merendahkan hatinya, tidak mau melembutkan hatinya, tidak belajar taat. Jadi hati-hati yang sudah mulai iri hati, hati-hati yang sudah mulai mementingkan diri sendiri. Ayat 16 bilang, karena di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri itu adalah satu paket biasanya sih, ya. Akan ada kekacauan dan macam perbuatan jahat. Benar, kelihatan Saul banyak melakukan perbuatan jahat, mau bunuh Daud. Bahkan sampai Saul itu sebelum dia mati tuh di Endor itu ngapain coba? Ke dukun. Ampun, dia nggak percaya lagi sama Tuhan ya. Dan itu adalah sudah apa ya? Kedukun itu adalah sudah perbuatan menduakan Tuhan, dan itu sangat-sangat fatal. Itu adalah perbuatan jahat. Tidak ada hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan yang ada
yang menguasai Saul dan hidupnya kacau. Tadi yang bilang hidupnya sampai akhir hidupnya Saul kejar Daud. Niat dia hanya ingin membunuh Daud. Nah, di 1 Samuel 31 ayat 4 ini kakak yang bacakan ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, ini akhir hidupnya Saul. Akhir hidupnya Saul nih, siapa yang mau tahu Saul matinya seperti apa? Haruslah pedangmu dan ini ceritanya lagi ngelawan bangsa Filistin. Tunduslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang tidak bersalah itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Mereka memancung. Nah, ayat 9-nya bilang gini, ketika keesokan harinya orang-orang Filistin itu ngecek nih bangsa Israel yang mati nih sama pasukan yang mati gitu kan, dicek, oh ternyata nemuin Saul nih yang udah mati terbunuh sepedang. Lalu mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling ke negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyatnya. Jadi bangsa Filistin menyampaikan, oh kalau rajanya udah kalah kan berarti mereka menang ya. Makanya disampaikan ke kuil-kuil itu adalah tempat Allah-Allahnya orang Filistin dan rakyatnya bahwa bangsa Filistin menang. Udah mati, bunuh diri, menusukkan dirinya dengan pisau di mulia nggak akhir hidupnya? Nggak mulia sama sekali. Nih, ini kakak cuma dapat gambar yang dia nusukin dirinya sendiri ya. Kalau yang di pengkalnya kakak tidak menemukan. Ini biar ada ilustrasi aja sedikit sama kalian. Kebayang ya? Ini waktu dia bunuh diri. Jadi akhir hidupnya Saul tidak ingat di mana ada iri hati dan mematikan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan ada perbuatan jahat. Dan ingat, apa yang kita masukkan itu juga yang keluar seperti itu. Apa yang kita input itu hal yang tidak mulia, akhir hidupnya juga tidak mulia. Kalau kita sama seperti Saul gitu kan, dia melakukan hal-hal yang jahat yang mendugakan hati Tuhan, akhir hidupnya tidak mulia. Jadi benar apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan yang Tuhan katakan hari ini, kalau dari kepada kita semua, oke, aku ada iri hati, oke, aku orang yang iri hati, oke, aku orang yang egois, ya udah, cukup sampai hari ini, sampai detik ini nanti kita berdoa, ya udah. Besok gimana? Belajar untuk tidak iri hati, belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, belajar untuk mengosongkan diri. Tahu nggak? Mengosongkan diri itu menurut kakak ya? Itu setiap hari. Waktu kita menyediakan waktu kita dengan sengaja ketemu dengan Tuhan, kan kita perlu mengosongkan diri ya. Entah kita lagi stres sama stres sama kerjaan, stres ada banyak yang perlu harus dikerjakan, soal pelayanan atau apa, yuk ambil waktu untuk mengosongkan diri, minta Tuhan memenuhi supaya kakak tuh ngerti apa yang harus kakak lakukan. Kalau pikirannya sibuk, hatinya sibuk, kakak gak akan bisa dengar Tuhan tuh ngomong apa. Kita tuh gak akan bisa ngerti tuntunan Tuhan tuh saya harus melakukan apa tuh gak ngerti. Belajar seperti itu. Makanya jadi karakter iri hati dan egoisme membuat kita tidak bisa melihat tujuan Tuhan. Gak bisa lihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Saul. Sebenarnya dia harus ngerti ya. Kan berpikir, aku tuh diangkat jadi raja pertama loh. Pasti Tuhan punya tujuan nih. Kenapa Saul gak pernah berpikir seperti itu coba? Dia fokus sama iri hatinya. Dia fokus sama Daud yang dia dengki. Dia nggak terima ada orang yang lebih hebat dari dia. Belajar menerima. Kalau ada orang yang lebih hebat dari kita, belajar terima aja. Itu karena Tuhan juga. Ya kalau aku gimana? Aku kalau hebat, kamu juga hebat. Hebat pada bidangmu. Menurut Tuhan, kamu ya pasti ada sesuatu yang lebih Tuhan mau kerjakan pada dirimu. Makanya kita belajar cari potensi. Ini anak-anak kalian umur kalian kan senang ya, bisa
cari potensi apa ya yang bisa aku lakukan untuk pelayanan di tempat ini. Aku ingin melayani Tuhan ya. Apa ya? Aku senangnya apa? Aku pengen gali potensiku yang lain. Aku pengen gali potensiku yang lain.